Malam, malam, Ya, malam, Kopram. yes. Selamat malam. Malam, Kopram. Selamat malam. Ya, suara saya bisa jelas, Kopram. Dengar dengan jelas. Oke, Jelas, bro. oke. Suara saya jelas nggak, bro? Ya, kok pelan ya suaranya, Kopram? Suaraku pelan ya? Oh, oke. Ya, sudah masuk. Ya. Kalau nggak, aku Oke, tak sudah cari masuk, mic dulu ya. Bro. Tak cari mic dulu sebentar. Sudah kok. Sudah? Sudah kok, Bram. Oke, udah, oke. Udah ya? Oke, jelas ya? Oke. Ya, kok, Bram. Ya. Makasih ya, kok, Bram. Sudah mau menemani ngobrol-ngobrol malam hari ini. Saya yang terima kasih diajak ngobrol. Iya, jadi teman-teman ini sebelum kita lanjut pembicaraan atau sharing-sharing ngobrol-ngobrol santai malam hari ini dengan Kopram, Leader Source ya, dari lembaga Leader Source, lembaga kepemimpinan di Amerika Serikat yang membahas tentang building healthy leaders. Jadi membangun kepemimpinan yang sehat. Jadi pakai istilah sehat, saya begitu pertama kali dengar istilah sehat, saya tertarik gitu ya, karena betul gitu, sukses itu kan relatif, ukurannya apa, dan sukses itu bukan tujuan akhir, tapi sebuah perjalanan. Nah, di dalam konsep Leader Source itu ada 5C, ya, itu yang pertama adalah Christ, yaitu Kristus, berpusat pada Kristus. Yang kedua calling, jadi harus mengetahui panggilannya. Yang ketiga karakter, dan yang keempat kompetensi. Yang kelima community. Jadi ayatnya adalah dari Mazmur 78 ayat 70. Dipilihnya Daud, hambanya, diambilnya dia dari antara kandang-kandang kambing domba. Jadi ini bicara calling. Dari tempat domba-domba yang menyusui, didatangkannya dia untuk menggembalakan Yakub umatnya dan Israel miliknya sendiri. Ia menggembalakan mereka dengan ketulusan hatinya. Bicara soal karakter, dan menuntun mereka dengan kecakapan tangannya, bicara soal kompetensi. Dan untuk soal karakter, kita tidak bisa bertumbuh sendirian, kecuali kita ada di dalam sebuah komunitas. Jadi itu latar belakang dari program ini berjalan, dan ini tiap kali pertemuan akan membahas 5 atau salah satu dari 5C itu. Jadi terima kasih buat Bapak, Ibu, atau teman-teman yang sudah bergabung juga, yang sudah mengikuti program ini. Sekali lagi selamat malam dan terima kasih Kopram yang sudah menemani. Oke. Sama. Ya, jadi kali ini saya beri judul Warisan Emas Sang Musafir. Wow. Nah, kenapa perjalanan Sang Musafir ini saya melihat gitu ya kehidupan, kalau mungkin manggilnya biasa aja ya Kopram, ya panggil Kopram gitu biasa, Ya, seperti ya. panggil ya itu kan sempat atau lahir besar di Surabaya, lalu setidaknya sekarang masih ada di Tangerang begitu ya, lalu kemudian nanti pindah di Jawa Tengah begitu. Nah, ini kan seolah-olah kayak perjalanan musafir gitu ya, jalan terus gitu ya. Walaupun sebetulnya kiasan secara spiritual rohaninya ada. Nah, pertanyaan saya gini, Kopram. Nggak banyak loh yang kayak Kopram ini gitu ya. Apalagi sudah berkeluarga, sudah punya anak gitu, kok rasanya gampang ya. Orang lain lihatnya ini kok rasanya smooth gitu ya. Taat sama Tuhan itu ya kayak Abraham gitu. Disuruh keluar dari sanak saudaramu ya tinggal pergi aja gitu kan. Jadi apa ya, keberanian untuk melepas itu nggak gampang ya, apalagi mungkin ya punya potensi mengembalakan ya, popularitas gitu ya. Terus kira-kira menurut saya, bahasa saya itu adalah iman yang sederhana. Nah, gimana ya Kopram bisa punya bisa punya sikap atau gaya hidup seperti itu, Kopram? Nah, kalau ditanya demikian, mungkin jawaban saya adalah berhubungan dengan pengertian atau paradigma yang Iya, ditangkap. Ya, iya. semua yang kita putuskan itu berhubungan dengan apa yang ada di pikiran kita. Hmm. Ya,
Dan yang ada di pikiran kita juga tergantung dari apa yang kita lihat dan apa yang kita dengar. Ya, selalu begitu. Makanya Alkitab punya bahasa kan, kalau matamu baik, maka teranglah seluruh tubuhmu. Kalau matamu jahat, maka gelaplah seluruh tubuhmu. Itu bicara tentang apa yang menjadi cara pandang kita. Ya, apa yang kita lihat dan apa sekaligus yang menjadi cara pandang kita dan apa yang kita dengar. Karena apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, itu akan mempengaruhi apa yang ada di pikiran kita. Dan kita ini bakal memilih dan memutuskan apa, tergantung apa yang ada di pikiran kita. Nah, saya punya paradigma bahwa pencapaian tertinggi dalam kehidupan itu adalah menangkap kehendak Tuhan, lalu mengerjakan kehendak Tuhan itu bersama anugerahnya sampai selesai dengan baik. Itu adalah highest achievement in our life, ya. Pencapaian tertinggi dalam kehidupan itu yang mendasari. Jadi kalau ditanya kenapa kok berani ngambil keputusan itu, karena itulah yang sedang memenuhi hati dan pikiran saya. Karena mata saya dan telinga saya lagi dipenuhi dengan panggilan misi ini, Makanya akhirnya saya memutuskan bahwa kalau Tuhan memanggil saya ke tempat yang baru, ya mesti siap. Ya, walaupun BSD 20 tahun ini sudah sangat nyaman buat saya. Super nyaman mungkin ya, 20 tahun ini ada di BSD dan sekitarnya, dekat Jakarta, sudah membuat saya super nyaman. Tetapi ketika saya menangkap kehendak Tuhan lebih lanjut, lalu pengertian saya menangkap kehendak Tuhan dan mengerjakannya, sampai selesai dengan baik bersama anugerahnya, itulah pencapaian tertinggi dalam kehidupan. Lebih dari sekedar dikenal di banyak tempat, diundang di banyak tempat, atau apalagi punya komunitas yang banyak, atau apapun yang lain. Ya, tapi menangkap the will of God, itu ternyata pencapaian tertinggi dalam kehidupan. Ya, Tuhan Yesus yang menjadi panutan saya. Lebih dari 3,5 tahun pelayanannya yang bikin dia populer dan dikenal di banyak tempat oleh banyak orang. Tuhan Yesus tetap mengatakan, let your will be done, not my will be done. Nah, itu aja. Ketika Tuhan panggil saya, selesai buat Jakarta, dipanggil, saya belajar. Dan itu pun karena kasih karunia, bukan karena saya hebat. Boleh ya, Kok Pram, lanjut lagi ngulik-ngulik ini. Jadi melihat gaya hidup Kok Pram yang sederhana gitu ya, yang jadi suratan terbuka, nggak ada protokoler gitu ya, nggak ada pengawal, nggak ada bodyguard gitu ya. Lalu gaya hidupnya juga sederhana. Nah, sekali lagi kalau tadi bicaranya soal kehendak Tuhan, saya rasa kalau ditanya orang Kristen yang ke gereja itu, kalau misalkan offline gitu ya, dicegat di pintu parkiran gereja, ditanya ke gereja ngapain? Ya semua jawabannya juga mau menyenangkan hati Tuhan, mau melakukan kehendak Tuhan. Cuman hasilnya beda ini Kok Pram ya. Jadi, saya pengen tahu gini, sebetulnya kalau pandangan Kok Pram terhadap kekayaan, terhadap harta dalam kehidupan ini gimana Kok Pram? Karena kan Tuhan membandingkannya antara Tuhan atau mamon kan, gitu. Jadi kan mesti ada problem nih. Kalau kita nggak bisa ikut Tuhan, berarti ada problem yang mungkin yang di sini. Ya ini saya mencoba dari tadi ya, maksudnya pola pikir ini betul nggak itu ada paradigma yang salah di orang Kristen soal kekayaan gitu. Iya, memang ada ayatnya toh bro, Lukas 12 ayat 30. Di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Ya, apa yang menjadi harta dalam hidup kita, maka kita pasti konsentrasinya di situ. Pikirannya di situ, pilihan dan keputusannya yang nggak jauh-jauh dari situ. Tergantung apa yang menjadi harta kita. Tetapi ayat yang bikin saya punya paradigma yang lebih dalam adalah Mazmur 62 ayat 11. Mazmur 62 ayat 11 tuh kalimatnya begini. Jika hartamu makin bertambah, janganlah hatimu melekat kepadanya. Wow, itu ayat jarang dibuka, jarang mungkin di-sharingkan. Tapi satu kali saya dapat ayat itu, saya juga tanya sama Tuhan ya, loh, kan Tuhan Yesus sendiri yang ngomong di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Kenapa di Mazmur 62 ayat 11 dikatakan, kalau hartamu makin bertambah banyak,
janganlah hatimu melekat kepadanya. Kan itu dua ayat kayak kontradiktif itu. Ternyata bukan kontradiktif. Ayat itu betul dua-duanya. Karena Tuhan mau ngomong, boleh nggak akulah yang menjadi harta dalam hidupmu. Kehendakkulah yang menjadi harta dalam hidupmu. Kebenarankulah yang menjadi harta dalam hidupmu lebih dari yang lain. Sehingga harta yang lain boleh bertambah, kamu nggak melekat ke sana. Karena itu bukan hartamu yang sesungguhnya. Hartamu yang sesungguhnya adalah diriku, kebenaranku, kehendakku. Yang kau tangkap dan yang mau kau kerjakan. Nah, ketika saya menangkap kebenaran itu, saya belajar, tadi dikatakan sederhana. Ada beberapa orang lihat saya beberapa kali naik Singapore Airlines. Ya nggak sederhana katanya gitu ya. Ada beberapa orang mungkin ketemu saya makan buffet di Hotel Mulia. Ya nggak sederhana. Ya, kata sederhana itu yang ada di pikiran saya begini. Bisa kenyang, bisa lapar. Tapi responnya, reaksinya benar. Itu orang simpel. Itu menurut saya simpel tuh begitu. Ya, satu kali dikasih limpah, yang nggak arogan. Satu kali dikasih kekurangan, yang nggak ngomel. Itu orang simpel berarti. Dia ada dimanapun berada, asik-asik aja. Dikasih makanan yang menunya banyak, ya bersyukur. Satu kali nggak ada yang dimakan, ya bersyukur juga, bro. Menurut saya itu arti sederhana. Kalau nggak sama nanti mungkin ada yang protes sama Albert. Nah, saya pernah lihat Kopram naik Singapore Airlines kok. Saya pernah lihat Kopram naik Garuda di bisnis kelas kok. Itu padahal di-upgrade sama Garuda. Saya belinya kelas promo, di-upgrade menjadi bisnis. Wah, saya pernah lihat Kopram makan di Hotel Mulia kok. Makanya saya pribadi waktu ditanya tentang rame-ramenya pastor in style, saya selalu berkata, saya tidak berani komen dan menghakimin siapapun. Asal ketika orang itu satu kali pakai baju harganya mahal, satu kali dia bisa pakai baju yang harganya sangat murah dan dia pakai, wah menurut saya aman. Satu kali dijemput naik mobil mewah, dia nikmati. Satu kali dijemput naik angkot atau naik truk, dia juga bisa nikmati. Itu orang simple. Itu perlu diluluskan. Kata sederhana tadi perlu diluruskan. Makasih, Kopram. Saya di Solo misalnya, diajak makan di restoran paling mewah di Solo atau ditidurkan di hotel paling mewah di Solo, ya tak nikmati, bersyukur. Satu kali diajak makan nasi kucing, wedangan, iya saya domprok di situ. Saya nikmati juga. Saya nikmati juga. Ini contoh, karena yang mau wawancara saya kan orang Solo ini. Satu kali tidur di hotel, waduh, dinikmatin aja. Bisa di semua area, itu sederhana. Nggak ngerepoti. Nggak ngerepoti. Jadi, itu saudara. Bagaimana bisa seperti itu? Karena yang ada di benak saya, harta saya yang sesungguhnya itu adalah Kristus, kebenarannya, kehendaknya. Itu yang hati saya condong ke sana. Yang lain, waduh, bro tahu mas saya di BSD dimalingi 3 kali 20 tahun ini di BSD, tinggal di BSD. Tapi saya belajar ya sudah, dinikmatin aja. Yang perlu dicari lagi dari yang hilang ya dicari, yang enggak usah, gitu ya. Jadi belajar be simple. Kata simple di situ artinya, bro. Iya. Makasih. Terima kasih juga ada yang meng-highlight ya, Kak Brili. Ya tadi katakan setuju itu ya. Kesimpulannya menang di gurun, menang di gunung. Itu juga khotbah yang saya ingat dari Kopram waktu saya sekolah di Ungaran. Itu Sabtu-Sabtu itu khotbahnya di Getsemani. Dari Mazmur 92 ayat yang 13 sampai 14 itu ya. Orang benar akan bertunas seperti pohon kurma, akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Mereka yang ditanam bait Allah akan bertunas di pelataran Allah kita. Iya. Wah, jadi itu menjelaskan masih pohon kurma dan pohon aras itu yang dijelaskan Kopram waktu itu ya, menang di gurun, menang di gunung gitu. Thank you Kopram. Nah, jadi mungkin sedikit bocoran dari tadi saya belum buka kenapa kok judulnya warisan emas gitu ya. Jadi waktu kita janjian mau bikin talk show ini kan saya sosok Kopram ini disimpulkan atau diringkes itu jadi kata apa sih gitu ya. Jadi waktu itu muncullah gagasannya emas gitu. Waduh. Emas itu dari singkatan esensi ya, jadi
apa namanya yang dikejar kan, yang apa sih yang dikejar, yang utama, yang simple tadi ya. Saya bicara soal apa yang kan nanti kita akan lanjutkan gini, pemikiran saya sederhana ya. Kalau Tuhan bilang marilah kepadaku hai kalian yang berbeban berat, ya kalian diberi kelegaan, harusnya hidup kekristenan itu ringan gitu ya, bukan yang berat. Nah, kalau sampai kita pelayanan mengeluh berat gitu kan berarti ada yang salah nih gitu ya. Jadi nanti kita akan bicarakan lebih lanjut. Lalu M itu bicara soal melayani gitu ya. Saya lihat nggak banyak ya hamba-hamba Tuhan itu biasanya terus alasannya memberi kesempatan kepada pemimpin baru. Akhirnya didelegasikan. Tapi Kopram ini juga mendelegasikan, tapi juga masih turun tangan sendiri gitu ya. Nggak sungkan jemputin jemaat gitu ya. Nggak apa ya namanya. Visitasi, datang ke jemaat gitu ya dengan segala kesibukan dengan sengaja ya, bukan yang apa ya tiba-tiba kesambet gitu lagi nganggur nganggur yuk kemana, bukan, dengan sengaja di planning betul gitu, memerhatikan domba-domba dan gembala-gembala domba-dombanya gitu ya. Jadi lalu A-nya asli gitu ya, asli itu bicara soal apa ya kalau mau lihat Kopram di atas panggung, di atas mimbar dengan di kehidupan sehari-hari ya itulah Kopram gitu kan. Jadi realnya ya itu gitu, jadi suratan yang terbuka gitu. S-nya ya tadi yang kita sudah bahas pertama, yaitu tentang sederhana gitu. Itu mungkin yang buat saya sangat berkesan dari seorang sosok pribadi Kopram ini gitu ya. Jadi itu yang saya simpulkan tentang Kopram gitu. Nah, Kopram ini mulai masuk yang beberapa hamba Tuhan. Ini gara-gara saya juga obrolan menuju umur 50 tahun, mau meremas ini. Iya sebenarnya kepikiran juga sih. Oke. Jadi apa namanya sempat seliweran apa ya, begitu masuk pandemi lalu saya ikutin gitu ya. Broadcast, ada YouTube gitu. Saya sempat awal-awal terus terang Kopram, saya juga sempat dengerin hamba-hamba Tuhan, nabi baik Indonesia maupun di global gitu ya. Apa sih tuntunan Tuhan gitu. Lalu beberapa punya benang merah, mungkin kalimatnya berbeda. Tetapi benang merahnya katakan pandemi ini waktunya riset gitu. Waktunya kembali, waktunya apa ya, diselaraskan kembali dengan apa yang Tuhan mau gitu. Nah, apa sih sebenarnya Kopram yang tadi katakan riset ini yang terus kemudian kembali kemana gitu ya, kekristenan kita ini yang esensi apa sih gitu. Nah buat kan menggurui gitu ya, mungkin saya perlu jelaskan sedikit tentang esensi gitu ya. Itu kalau bahasa sekolah ya, karena saya dulu ngajar gitu ya, kebutuhan primer gitu ya. Jadi kalau yang aksesoris itu kan yang kebutuhan sekunder gitu. Jadi jangan sampai kita ini salah pengejaran gitu ya. Kita yang repot, sibuk, seluruh energi kita, dana kita semua salah gitu, salah tempat, dan itu tragedi terbesar. Ya, karena kita pikir kita sukses ternyata kita salah gitu ya, gagal. Ya, jadi Kopram, apa sih sebetulnya kekristenan, esensi dalam kekristenan Kopram? Iya. Memang lewat pandemi ya yang sampai lewat setahun ini berjalan, Tuhan titip pesan supaya kita semua kembali ke yang esensi. Ya contohnya lewat pandemi ini, esensi tentang ibadah itu adalah esensi. Tempat ibadah yang bukan esensi itu. Buktinya selama pandemi semua pada beribadah, kerja dari rumah, sekolah dari rumah, ibadah dari rumah. Ibadah jalan terus toh, berarti ibadah itu esensi. Yang aksesoris tempat ibadahnya, nggak dipakai. Sekarang pun kalau dipakai kapasitasnya nggak full capacity, ya separuh atau cuma 30%. Ini mulai kembali gereja-gereja bikin ibadah offline, ternyata jadi klaster baru. Banyak yang positif COVID lagi di dalamnya. Ya beberapa gereja WL-nya, singernya, karena kayak dipaksakan begitu, bahkan tidak sedikit loh hamba-hamba Tuhan yang akhirnya meninggal karena COVID juga, saudara. Ya, jadi artinya gini, kita aksesoris itu kalau ada boleh dipakai, tetapi kalau nggak ada, ya nggak usah terlalu diusahakan atau mati-matian diusahakan, no lah. Untuk yang esensi, kita mesti yang all off, kita mesti habis-habisan. Contoh yang berikutnya, lewat pandemi ini, semua dipanggil pulang ke rumah. Berarti keluarga itu esensi. Keluarga itu esensi. Semua balik ke rumah.
suami istri yang dulunya cuman ketemu malam sampai pagi toh, habis gitu kerja sampai pagi sampai malam. Sekarang ketemu 24 jam, Bro. Termasuk hamba-hamba Tuhan yang dulu di rumah sebentar, besok terbang lagi, terbang lagi. Ini bicara saya sendiri, ini bicara saya sendiri. Kena pandemi 24 jam ketemu istriku, ketemu anakku. Makanya keluarga itu esensi. Keluarga itu esensi, hubungan itu esensi. Sedangkan yang lain, ya keanggotaan, membership, saya pikir itu aksesoris, ya itu tambahan gitu ya. Yang esensi adalah hubungannya, keluarganya, itu yang esensi. Makanya kita mesti menangkap bahwa Tuhan pesan lewat ini, kita kembali ke yang esensi. Saya punya ayatnya itu, Yesaya 55 ayat yang kedua. Ayat itu berbunyi, jangan belanjakan uangmu untuk yang bukan makanan. Nah dulu ayat itu dipakai untuk berkata bahwa ngerokok itu ngelanggar Yesaya 55 ayat 2. Ketemu hamba Tuhan yang juga punya ayat ya. Kamu naik mobil mewah juga bukan makanan katanya. Hari ini saya membaca ayat itu, saya lebih jelas melihatnya bahwa Tuhan ingin kita all out, habis-habisan, bila perlu bayar harga berapapun, untuk sesuatu yang esensi, yang memang fundamental. Itu. Ibadah itu esensi, keluarga, hubungan itu esensi. Kita mesti habis-habisan membangun itu. Nah, kenapa akhirnya saya ada di pergerakan gereja rumah? Saya cuma ingin menyinggung karena Bro Albert juga ingin saya share tentang gereja rumah di talk show ini, ya kan? Gereja rumah bukan gereja yang ibadahnya dibikin di rumah, bukan Bro. Betul. Itu gereja yang bikin ibadahnya di rumah karena kurang duit aja, kurang masa, kurang duit, kurang jemaat, kurang uang. Nanti kalau jemaatnya banyak dan uangnya banyak, beli gedung kok, bangun gedung kok, hanya awal. Gereja rumah bukan gereja yang dibuat di rumah atau ibadah yang dibuat di rumah, bukan. Tetapi gereja yang esensinya adalah relationship, fellowship. Itu esensinya, based on di situ, hubungan persekutuan. Hari ini gereja itu persekutuan yang kehilangan persekutuan, saudara. Kau saudaraku, kau sahabatku, nyanyi tok, tapi ditanya namanya ya nggak kenal, ditanya rumahnya ya nggak berkumpulan tapi bukan persekutuan, perkumpulan tapi bukan persekutuan. Kalau bahasa Inggris gathering tapi tidak assembling, gitu. Wah keren. Bener, bahasamu lebih keren bahasamu. Ya itu. Nah, saya bergerak dari awal tahun 2001 saya pindah dari Surabaya ke Tangerang. Saya menangkap ini. Gereja identitasnya itu keluarga. Itu Efesus 2 ayat 19 yang bilang, ya, bahwa kamu bukan orang asing, kamu bukan pendatang, tetapi kamu adalah anggota keluarga kerajaan Allah. Jadi esensi atau identitas gereja yang sebenarnya itu ada di hubungan ini sampai akhirnya jadi keluarga. Makanya Lukas 9, Lukas 10, Tuhan Yesus mengajar kita memberitakan Injil damai sejahtera, menjangkau jiwa. Coba baca Lukas 9, waktu dia ngutus 12 murid, dan Lukas 10, semua dari ayat 1, waktu dia mengutus 70 murid. Caranya sama loh bro. Caranya sama, dikatakan begini, kalau kamu bawa berita damai sejahteraku, masuklah ke dalam sebuah rumah. Disuruh masuk rumah. Bukan KKR lapangan, bukan KKR stadion, bukan. Tapi disuruh masuk rumah. Saya sharing ini orang langsung menyangka, wah, gara-gara bergerak di gereja rumah ngambil ayatnya itu deh, katanya gitu. Padahal ayat itu saya punya pengertian. Masuk rumah itu artinya membangun hubungan, bro. Karena siapa yang boleh masuk rumah kita? Orang yang sudah kita kenal. Coba, Brother Albert, kalau ada orang ketuk-ketuk pintu di rumah, pencet-pencet bel di rumah, Albert keluar dan nanya, nyari siapa ya? Karena rupanya kamu tidak kenal dengan orang yang ketuk-ketuk itu, jangan-jangan rampok. Betul. Makanya kata bahwa Injil damai sejahteraku dengan cara masuk ke dalam rumah, itu bangun hubungan maksudnya.
Ya. Makanya penginjilan, penjangkauan yang Alkitabiah, ya boleh ada yang ngajar bagi brosur, bagi traktat, doain orang sakit di rumah sakit, atau KKR, pikir nggak ada salahnya. Ya, tetapi yang esensi, yang Yesus sendiri yang mengajar adalah masuklah ke dalam sebuah rumah, artinya membangun hubungan. Sampai orang itu kenal kita dan kita juga kenal dia. Ya, ketika kita pencet bel, etek-etek ya dia punya gembok, akhirnya dibukain karena kenal. Lalu Lukas 10 punya kalimat yang lebih dalam. Kalau ada orang yang menerima berita damai sejahtera-Mu, tinggallah di situ, jangan pindah-pindah rumah. Waduh, ini artinya dari hubungan yang kita bangun, kalau mereka membuka diri untuk berita tentang Yesus yang kita bawakan, jadikan mereka keluarga. Loh, kita disuruh tinggal di situ, jangan pindah-pindah. Orang yang boleh tidur di rumah kita, tentunya bukan orang yang sekedar kita kenal, tetapi orang yang kita anggap menjadi keluarga buat kita, welcome. Seperti saya kalau ke Solo, ada satu keluarga yang selalu membuka pintunya untuk saya tidur di rumahnya. Ya, malah dia tahu saya tidur di tempat lain, dia marah. Ya, itu Albert kenal lah orang itu. Jadi aku bukan cukain pintu, tetapi aku diizinkan tidur di rumahnya karena saya dianggap bukan cuma kenal, tapi seperti keluarga. Nah, itulah esensi komunitas. Dari membangun hubungan, dari membangun persekutuan, sampai akhirnya membangun divine family, keluarga ilahi. Nah, gereja rupanya lewat pandemi ini, Tuhan supaya ingat ini, yuk kembali bangun hubungan. Iya, kembali. Kalau kamu cuman bingung membership, keanggotaan, jangan-jangan jemaat mati karena COVID, gembalanya ya nggak bisa ngelayani, bro. Wong mati karena COVID, oh, bro, meninggal karena COVID. Jangan-jangan ibadah penghiburan juga nggak diadakan, karena setelah meninggal karena COVID, 3-4 jam kemudian harus dimakamkan. Coba, kalau cuman berdasarkan membership, waduh, ya nggak berjalan semua. Tetapi kalau kita berjalan dengan fellowship, atau relationship, wah itu sebelum mati pun atau setelah mati pun keluarga yang ada tetap dilayani dengan luar biasa. Saya pikir seperti itu adalah esensinya begitu. Iya. Terima kasih Kak Pram. Ya, jadi ada beberapa hal yang mungkin saya akan highlight gitu. Tapi saya terkejut tadi Kak Pram. Gitu, yang membership bukan esensi. Ya, itu mungkin mengganggu kenyamanan banyak orang gitu. Iya. Saya nemuin loh Pram di Salatiga ya, di Salatiga itu satu daerah ya, satu komunitas begitu bukan daerah ya, bukan satu komunitas, satu daerah itu yang meninggal tidak ada yang melayani Pram. Di situ ada beberapa gereja, karena itu daerah pelacuran. Jadi kalau itu, walaupun pelacurnya ngakunya Kristen ya, Kristen gitu, tapi nggak ada yang mau melayani, bahkan sampai dilayani agama lain, karena ya gereja merasa kamu nggak punya kartu jemaat di sini, kamu nggak punya keanggotaan di sini. Sehingga sampai kami beberapa hamba Tuhan merintis komunitas persekutuan dari RW, Kak Pram. RW, istilahnya satu iman. Ya, jadi kemudian kita sampai akhirnya alternatif dari gereja lain di luar wilayah tersebut gitu. Nah, ternyata Kopram tadi yang beberapa saya highlight ya, sebenarnya juga kisahnya Paulus gitu ya, di Kisah Rasul itu saya tertarik ya. Nanti kalau bicara soal hubungan gitu, satu kali dia berkata bahwa pintu pelayanan terbuka gitu, tapi yang ditanyakan apakah saudaraku Titus ada di situ gitu. Jadi kalau dia nggak nemu saudaraku Titus ini nggak ketemu, dia batalin itu. Saya bacanya gitu. Kayak istilahnya cancel semua, pelayanan nggak berarti loh. Kalau kita sekarang KKR besar atau mau nyari ada di situ kota itu aku ketemu itu bisa nggak ya? Kalau nggak bisa nggak jadi KKR, nggak mungkin itu rasanya zaman sekarang gitu ya. Lalu kalau tadi dibilang riset gitu ya, mungkin juga pemaknaan yang dibalik gitu ya. Dari dulu gereja bilang my church is my home. Atau mungkin harus dibuat rumah kedua gitu ya. Sementara sekarang harusnya kan my home is my church gitu kan ya. Jadi itu yang lebih keren, bro. Dulu bawa orang ke gereja, sekarang mesti bawa gereja ke tengah masyarakat. Itu paradigmanya memang.
Ya. Paradigmanya harus seperti itu. Ya. Lalu ya. Oke, teruskan. Ya, lalu soal keuangan sebenarnya ya. Jadi teman-teman, saya boleh bersaksi gitu ya, kalau mungkin salah ya tidak jauh-jauh, tapi sepertinya masih sampai terakhir saya ngikutin gini ya. Banyak gereja itu fokus salah ya, karena tadi prioritasnya salah, sehingga akhirnya salah pengelolaan gitu. Kalau kita sudah salah paradigma, kita sudah salah goalnya salah, tujuan yang kita kejar salah, maka kita akan salah kelola gitu, termasuk keuangan gitu. Jadi kalau yang lain itu bingung duitnya dari mana gitu ya, katakanlah bangun gereja lah, ini terus bingung ini sumber dananya sampai doa puasa dan segalanya. Ya, kalau saya lihat di komunitasnya Kopram ini bingung baginya mau kemana gitu. Jadi ini yang saya lihat. Ini kan keren banget gitu loh ya. Yang lain bingung duitnya dari mana, ini yang bingung duitnya mau dibagi kemana Bang, gitu. Karena ini kalau nggak ngerti bro, kalau nggak ngerti dipikir kita duitnya banyak nih bro. Enggak, sebabnya ya betul. Bukan soal melimpahnya tuh. Saya tahu sih ada, tapi taburan caran Tuhan. Tapi karena apa ya? Saya percaya visi dan provisi itu dihidupin gitu loh. Kalau kita ngerjain bagiannya Tuhan ya, saya sempat kutip itu kan. Kalau kita diutus maka Tuhan yang ngurus. Masalahnya kita nggak mikirin pekerjaan Tuhan gitu loh. Kalau yang saya lihat di komunitas BSD ini kan mikirin pekerjaan Tuhan gitu. Jadi ya kita ini namanya pengelola gitu ya. Jadi ya saya pernah satu kali ya, mungkin Kopram saya share ya. Saya pernah dimarahin terus terang. Ya mungkin karena ini baik saya sebut ya, Bu Elizabeth Philip gitu. Saya sampai hari minta sumbangan gitu ya untuk sebuah acara, bukan untuk pribadi sih, sebuah acara retreat gitu ya. Kemudian saya ditanya, kebetulan waktu itu mendekati Lebaran gitu. Saya ditanya gitu, kamu ini hamba Tuhan bukan? Ya hamba Tuhan. Nah kalau kamu punya pembantu rumah tangga, asisten rumah tangga itu, pernah enggak soal THR itu mikirin duitnya bos? Pokoknya dia tahu beres saja dapat THR gitu. Perkara bosnya mau pinjem duit, perkara bosnya jungkir balik kerja, nggak pikir. Pokoknya sudah pasti aja yakin pembantu rumah tangga atau karyawan kita itu dapat THR. Jadi lah kamu kayak hamba, nggak usah mikirin duitnya majikan gitu. Nah kalau pergi itu ada dua gitu. Kalau kamu pergi itu ada dua, jangan kamu bangga-bangga atau seneng-seneng kamu pergi sibuk pelayanan gitu. Karena pergi itu ada dua, minggat atau diutus gitu. Jadi ya sudah, kamu tentuin aja, kamu pastiin dulu kamu itu diutus. Kalau kamu diutus, maka Tuhan yang urus gitu. Jadi itu yang tadi meng-highlight mengulang sedikit dari apa yang Kopram sampaikan gitu ya. Jadi termasuk gereja sih Kopram. Jadi awal-awal saya gereja rumah itu, maksudnya meyakini atau mengadopsi sebuah keyakinan komunitasku adalah gerejaku itu atau saya sempat kayak orang gila sebetulnya Kopram gitu. Ini sedikit sharing ya. Bukan gila ya, aneh gitu, antik gitu ya. Jadi kalau saya masuk ke gereja, WL-nya ngomong, mari kita berdiri. Saya duduk Kopram. Jadi saya pokoknya ngelawan terus gitu. Saya bilang, saya ini menyembah Tuhan harus dari sikap hati, bukan karena disuruh WL. Kita khotbahnya tahu, pengajaran worship kita, seminar worship sering gitu ya. Diajarin tepuk tangan, ayatnya apa, lompat, ya Daud, ada ayatnya semua. Kita tahu secara teori. Tetapi kenyataannya, apa yang kita kerjakan di gereja, saya tuh kayak waktu itu kecek lagi semua yang di Alkitab. Kok rasanya kita hari Minggu tuh gak ada yang benar ya. Gitu. Dari harinya siapa yang suruh hari Minggu gitu kan. Lalu soal klergi-klergi gitu ya, pendeta dengan jemaat, siapa ada di Alkitab juga gak ada pembagian gitu. Jadi makin lama makin stres saya. Waktu awal penyesuaian frekuensi itu termasuk tadi. Ketika WL itu mimpin minta, ayo mari bangkit berdiri, saya duduk Kopram. Gitu. Saya yakinkan betul kalau saya berdiri karena saya mau berdiri. Gitu. Ya, kalau saya bukan karena kita ini robot gitu loh. Kita nggak pernah mikir lagi di gereja gitu ya. Kenapa hari Minggu ke gereja? Ya semua orang bisa ke gereja gitu. Karena kita nggak pernah diajak mikir. Kita kayak tradisi dan otomatis gitu ya, robot gitu lah. Nah, harusnya pandemi ini kita dicoba untuk suruh mikir gitu ya, pakai istilahnya Cak Lontong gitu ya, mikir gitu. Jadi
Mikir apa ya? Perlu perenungkan ulang definisi apa kalau kita sering rethinking atau redefinisi gitu, mendefinisikan ulang banyak hal yang di gereja gitu. Nah, tadi Kok Pram, sedikit mungkin ada penjelasan tambahan nggak Kok Pram gini? Karena saya kan juga guru ya, jadi juga ada istilah yang apa namanya online learning, ya, distant learning, gitu. Itu berbeda sebenarnya Kok Pram. Jadi kalau online learning itu si guru bikin konten, lalu diupload, si murid bisa belajar juga kapanpun. Si saya, gurunya juga uploadnya kapanpun. Itu online. Tapi kalau distance, itu yang jarak jauhnya saja, jaraknya. Jadi tapi bersamaan. Gitu. Jadi oke, kita Zoom gitu. Kalau Zoom itu termasuk sebetulnya distance gitu, karena bersamaan harus janjian di waktu yang sama. Nah, banyak gereja hal itu pun juga latah gitu. Online service. Nah, sebenarnya online service ya terserah gitu ya. Sekarang pendetanya mau upload kapan, apalagi di YouTube sekarang bisa disetting gitu, dibikin dulu kontennya lalu di premiere, dijadwalkan. Nah, sampai gereja maksain jemaat harus harus ibadah jam itu. Kalau nanti setelah itu tayangannya dihapus gitu. Bahkan saya punya teman ketua konsel salah satu gereja di Jogja yang sampai akhirnya bertengkar dengan anggota konselnya. Lalu sebagian anggota konselnya sekarang keluar dari gereja dan memusuhi dia. Hanya gara-gara teman saya sangat taat dengan gembalanya dalam soal apa? Meminta laporan saat teduh dan laporan khotbah, tulisan khotbah. Jadi menjamin kalau jemaatnya itu nggak jajan, jemaatnya tetap kalaupun jajan ya tetap ibadah di gerejanya, begitu ya. Jadi mau mencoba untuk controlling gitu. Nah, pertanyaannya saya gini, sebenarnya kan tadi Kok Pram sempat nyebutin ya bahwa gereja rumah itu bukan sekedar gereja yang ada di rumah. Nah, ada nggak Kok Pram tambahan lain gitu? Sebenarnya gereja rumah itu apa sih atau seperti apa gitu ya? Atau apa yang salah sampai kok muncul ada ini alternatif atau ini apa yang dikatakan firman Tuhan gitu? Kok ada istilah baru nih? Kalau yang lain kenapa sih apa ini salah sih? Kan biasanya gitu. Nah, emangnya salah? Kan buktinya juga gue diberkati, buktinya juga jemaat banyak. Biasanya kan begitu. Iya, iya. Itulah yang bergerak dengan model membership seperti itu memang. Jadi membership yang saya sebut tadi harus mestinya kayak kakak keluarga kita. Ya, kakak keluarga kita itu sederhana banget, papa, mama, anak-anaknya. Ada kakak, ada adik. Ya, seperti itu membership yang relationship itu. Sementara membership yang dibuat gereja hari ini ya membership yang kalau nggak jaga hati sekedar cuma mau nunjukin saya gembala sidang sekian jemaat loh. Gereja saya dianugerahi Tuhan sekian jemaat loh. Makanya poin-poin itulah yang membuat saya jangan begitu. Saya punya pemikiran seperti ini. Ketika Daud menghitung seluruh penduduk Israel, Tuhan marah. Sampai akhirnya ada tulah penyakit sampar 3 hari. Tetapi waktu Daud menghitung jumlah prajuritnya, perwira-perwira perangnya, Tuhan nggak marah. Ada triwira, berarti 3 perwira dong yang dihitung. Ada 30 pasukan, itu orang-orang yang Bapak Daud, di mentor Daud di Gua Adulam. Sama ngitungnya, ya sama members, ada membernya gitu ya. Tapi yang satu bukan sekedar untuk kebanggaan, kenal aja enggak gitu ya, kenal aja enggak. Jadi kata membership yang tadi harus digarisbawahi adalah sesimpel kartu keluarga kita. Ya, ini papa mama rohani saya, ini anak-anak rohani saya. Anak-anak kenal papa mamanya, papa mama ya kenal anak-anaknya. That's it. Itu sesimpel itu. Mestinya gereja dibuat sesimpel itu. Kan itu based on hubungan semua. Based on hubungan semua. Nah, masalah tentang yang tadi dikatakan, ayo ya kamu harus ikut kebaktian kita jam sekian, bahkan ya ada yang harus absen bro, ikut ibadah online itu harus absen, ya karena dilihat ini ibadah ini berapa orang, si A si B ini hadir ndak, ikut ndak, di absen. Inilah yang saya sebut tadi model-model membership yang organisasi bukan organisme.
bukan organisme. Dan sebelum pandemi, Kopram tuh kalau dapat kesempatan pelayanan di banyak gereja, ya beberapa gembala selalu tanya begini, Pak, gereja rumahmu itu jemaatnya masih ke gereja lain nggak? Gitu ya. Itu anak-anak rohaninya Pak Pram yang sebut anak rohani cuman dengan Pak Pram tok enggak? Ya, atau juga mereka masih ke gereja lain. Nah, itu ada pertanyaan-pertanyaan membership kayak begitu itu dulu. Pertanyaan-pertanyaan berbau membership seperti itu. Karena mereka mengajar kalau sudah menjadi member gereja saya, nggak boleh ke gereja yang lain, nggak boleh dengar hamba-hamba Tuhan yang lain. Dia mesti cuma ada di tempat kita, gitu. Bahkan ini jadi kayak guruan. Kenapa gereja bikin kebaktian Senin sampai Senin, bro? Nggak ada hari yang kosong. Ya, hari Senin sampai Senin dibikinkan acara. Yaitu tadi, supaya dombanya nggak jajan ke kandang dan gembala lain, katanya begitu. Tetapi lihat hari ini, waduh, semua bisa ibadah di tangan, kapanpun, dimanapun. Mau dengar siapapun, coba bro. Bahkan mau dengar pendeta yang sudah meninggal pun bisa hari ini. Masih ada. Betul. Ya. Makanya ini yang saya katakan, membership jadi keliru di situ. Jadi kalah di situ. Nggak bisa. Makanya saya katakan waktu itu ya, belum pandemi, saya bilang, waduh, anak rohani saya itu ada yang kalau pagi ke gereja Katolik nganter mamanya, saya bilang begitu. Ada yang ke gereja ini mungkin nganter mertuanya, gitu ya. Satu gereja mungkin GKI lah, satu Katolik lah, mamanya Katolik, mertuanya orang Protestan GKI. Kadang hari Minggu saya bikin acara, dia nggak bisa datang lah, nganter mama atau papa atau nganter mertua, bro. Ya, tapi bisa ketemu saya hari Seninnya. Bisa ketemu Kopram hari Selasanya. Wah, dan dia nanya banyak hal, aku sharing banyak hal. Nah, hari Minggu dia mungkin nggak ada di acaraku, karena aku juga bikin ibadah tuh Minggu sore di BSD. Mungkin dia nggak ada loh Minggu sore di tempat saya, karena dia nganter mertua, nganter orang tua. Iya. Tapi saya bilang ini anak rohaniku. Lah hari-hari kontak saya kok. Hari-hari nanya, hari-hari diskusi dengan saya. Dan saya kesempatan share lebih banyak. Secara keanggotaan, mungkin dia terdaftar di gereja Katolik mamanya atau di gereja Protestan mertuanya. Mungkin. Tetapi hatinya, pikirannya ada di saya. Nah, contohnya begitu, bro. Jadi, membership itu saya pikir kurang esensi atau kurang betul. Karena itu sangat organisasi. Ya, fellowship dan relationship itulah yang organisme. Nah, gereja yang ada hari ini belum. Tuhan memanggil supaya kembali ke hubungan. Ternyata gereja tidak lihat, kembali ke acara gereja hari ini. Fellowship online lah, fellowship Zoom lah, apalah. Itu salah sasaran itu, bro. Wah, bahasa Alkitabnya hamartia itu, lewat dari sasaran. Keluar dari sasaran. Keluar dari sasaran. Makanya, yuk, kita mesti, ini bahasa mungkin saya dengan teman-teman, mungkin 20 tahun, 23 tahun yang lalu dikatakan redefinisi gereja, reidentifikasi gereja kita. Ya, karena Tuhan mestinya bukan seperti itu. Anak-anak rohani saya beberapa ya masih nganter atau ke gereja-gereja yang lain. Bahkan saya ngomong kok, kalau kamu dengar sesuatu yang keren, aku dibeliin dong. Aku juga mau belajar dong. Nah, seperti itu. Mestinya seperti itu kalau kita betul-betul membangun hubungan. Kita tidak pernah takut anak-anak kita bakal ketemu om dan tante yang lain. Kalau kita berfungsi jadi bapak, ya pasti balik anaknya ke bapak ibunya. Kan gitu. Ya. Jadi yang ada hari ini saya pikir belum mengena. Belum mengena seperti yang Tuhan mau. Ya, belum mengena seperti yang Tuhan mau. Mereka masih bingung acara, semua masih bingung absen. Wah, memastikan ibadah saya tetap diikuti jemaat semua begitu ya. Walaupun sampai ada yang ngajar loh, kalau mau ikut kebaktian online, nggak boleh sambil tiduran, nggak boleh sambil makan, bila perlu. Waduh, ngajarnya sampai kayak begitu, bro. Ngajarnya sampai kayak begitu. Nah, karena tadi itu, jadi kita suka tidak terlalu all out dengan yang esensi, juga cuman main yang aksesoris. Makanya saya pikir yuk kita bangun hubungan lebih dari sekedar acara kita. Acara.
Ada satu temen yang pernah disaksikan salah satu rekan yang menurut saya keren banget. Jadi dia tuh menggantikan papanya jadi gembala. Papanya meninggal, dia menggantikan karena memang dia punya passion di pelayanan. Cuman cara dia menggembalakan beda banget dengan papanya. Contohnya, satu kali ada jemaat yang sudah tua ini, jemaat papanya yang sudah senior lah. Ya, karena papanya udah meninggal, dia menggantikan jadi gembala. Jemaat senior papanya ini datang. Pak Pendeta, dia bilang gitu, Pak Gembala, mungkin 1-2 minggu ke depan, saya mungkin tidak datang kebaktian, jangan dicari ya. Ditanya dong, lo kemana 1-2 minggu ini? Pergi keluar kota atau kemana? Oh enggak, saya bukan kemana-mana, cuman lagi panen katanya gitu. Lagi panen sawahnya, jadi mungkin 1-2 minggu ini sibuk panen. Saya kalau enggak ke gereja, udah ngomong dulu, udah pamit dulu, jangan dicari. Nah, rekan ini punya kalimat, oh baik baik. Kita doakan ya panennya semua baik, berhasil, dan bisa dijual dengan harga yang oke. Ya, tetap baca Alkitab sambil kerja, tetap berdoa waktu di sawah. It's okay it's okay. Baik saya bantu doa. Bingung, jemaat yang senior ini bingung. Dia bilang, kamu kok enggak kayak papamu? Dulu kalau ngomong kayak begini ke papamu, wah diceramai katanya, yang nggak mendahulukan Tuhan katanya gitu ya, yang nggak memprioritaskan Tuhan. Wah dimarah, tetap disuruh datang kebaktian. Lah kok kamu sekarang nggak ngajar kayak papamu? Nah, teman saya atau rekan ini ngomong begini, lo lebih suka yang mana katanya gitu. Mestinya lebih suka kayak kamu katanya gitu, mestinya lebih suka kayak kamu. Cuman jangan-jangan kamu nggak lebih rohani dari papamu lebih rohani. Terus rekan ini ngomong gini, coba pikir, mana lebih baik? Kerja di sawah, tapi di sawah tetap ingat Tuhan, tetap kontak Tuhan. Atau saya suruh harus tetap datang kebaktian, tapi di kebaktian ingat sawah. Mikirin cuan. Mana yang lebih baik katanya gitu. Tak suruh datang kebaktian dan ibadah di gereja, tapi pikiran dan hati ingat di sawah. Mana yang lebih baik? Wah, dia bilang yang lebih baik, saya kalau di kebaktian di sawah yang... Nah, tahu yang itu lebih baik, putuskan itu dari dalam. Tetapi kalau itu nggak bisa, merasa 1-2 minggu ini mesti all out di sawah, ya sudah. Tetap atur, bereskan, lalu kembali kebaktian. Baru di situ. Saya pun waktu mendengar cerita ini, saya berkata ini versi perjanjian baru. Inside out, bukan outside in. Ngajarnya itu dari dalam keluar, bukan dari luar ke dalam. Termasuk tadi hubungannya waktu Bro Albert bicara soal uang. Iya. Ngajar jemaat itu merdekakan dia di dalam dulu, biar mengalir keluar. Jangan disuruh itu peraturan dari luar dipaksakan masuk di hati dan pikirannya. Nanti jadi ritual. Nanti itu jadi bukan kebenaran lagi, tapi sekedar ritual dan itu nggak alkitabiah gitu aja. Yeremia 31 itu ada perikop tulisannya gini, perjanjian baru. Itu Yeremia 31 itu ngajar. Ternyata aku taruh di perjanjian baru hukumku di hati mereka. Jadi breakthrough dulu di dalam, baru mengalir keluar. Bukan diajarkan harus, wajib. Wah, itu perjanjian lama. Akhirnya jadi ritual karena dipaksakan dari luar masuk ke dalam. Di dalamnya gundah gulana, di dalamnya penuh pertentangan dan pergumulan. Perjanjian baru nggak gitu. Aku taruh hukumku di hati mereka. Setelah breakthrough di hati, keluar lewat keputusan dan pilihannya. Nah, kalau ini kita kerjakan, itu tadi, kita akan, bukan kita ngejar berkat akan ngejar kita. Pengertiannya gini, karena Bro Albert tadi bicara tentang uang. Ya, kalau di tempat lain bingung cari duit, kalau di komunitasnya Kopram katanya bingung nyalurkan uang. Wah, itu kalimat juga bahaya tuh, Bro. Dipikir kita duitnya banyak. No, bukan begitu. Maksudnya begini, ya, karena Albert sudah beberapa kali datang dan setiap waktu di BSD, jadi tahu yang lain nggak tahu, dipikir beda loh bro pikirannya. Jadi saya ngajar soal uang di komunitas seperti itu.
ngajarnya gini, di perjanjian baru, uang itu dikumpulkan, pertama, dipakai untuk mengerjakan amanat agung. Amanat agung itu ada penjangkauan jiwa, ada pemuritan jiwa-jiwa, ada pengutusan jiwa-jiwa. Coba dibaca itu di perjanjian baru, terutama Paulus atau Petrus, Yohanes, Yakobus, dan sebagainya. Itu kalau mengumpulkan uang, biasanya dipakai untuk amanat agung dikerjakan. Jadi kalau sudah dengar tentang amanat agung, mau siapapun kita tahu dan terhubung dengan kita siap memberkati. Ya, by hubungan, by relationship, karena kita bergerak di situ. Ya, based on-nya itu di fellowship dan relationship. Ya, kita tahu begitu ada penjangkauan, ada pemuritan, ada pengutusan, kita siap memberkatinya. Yang kedua, uang dikumpulkan di komunitas atau di gereja dipakai untuk diakonia, memberkati jemaat-jemaat yang berkekurangan, yang perlu ditolong. Itu berapa kali ditulis juga Paulus suka mengumpulkan uang untuk memberkati orang-orang miskin yang ada di kota mana, orang-orang kudus yang perlu ditolong yang ada di kota mana. Ya, diakonia. Jadi yang pertama untuk amanat agung, yang kedua dipakai untuk memberkati saudara-saudara seiman yang memang terhubung dengan kita, terkoneksi dengan kita, dan perlu ditolong. Apalagi masa pandemi seperti ini. Ya, Brother Brili dengan teman-teman di Pergerakan Isra, kami memutuskan untuk pastor care. Ya, itu tuh contohnya. Kita ingin memberkati hamba-hamba Tuhan yang ternyata kena COVID. Sudah kebaktiannya ditiadakan, kena pandemi, lalu kena COVID. Kita kalau tahu ingin memberkati bersama Pergerakan Indonesia Sejahtera. Nah, itu contohnya. Untuk pelayanan diakonia. Tetapi yang ketiga, uang dia memberkati kota dan bangsa, bro. Tuhan nyuruh kita bukan cuma berdoa kan untuk kota dan bangsa di mana kita ditempatkan, tetapi mengusahakan kesejahteraannya. Nah, caranya ya ngumpulin duit untuk mensejahterakan kota. Bangun sekolah kah, bikin aksi sosial kah, ini negara kita lagi banyak bencana, gunung meletus, banjir, gempa bumi. Yuk kumpulin, kita berkati kota dan bangsa kita. Baru yang keempat, saya bilang, uang dipakai juga untuk memberkati orang-orang yang mengajar firman. Itu ada ayatnya di Galatia 6 ayat yang ke-6. Bagilah hartamu dengan orang-orang yang mengajar kamu kebenaran. Nah, khusus yang terakhir ini, bapak-bapak rohani dilarang berharap sama anak-anaknya. Ya, bukan anak-anak yang menyediakan harta buat bapaknya, tetapi bapak-bapak atau ibu-ibu yang menyediakan harta buat anak-anaknya. Bapak-bapaknya kalau perlu, ya tidak boleh nuntut anak, bila perlu kerja. Kayak Petrus kembali menangkap ikan atau Paulus kembali bikin tenda. Ya, tapi bukan untuk murtad, bukan untuk mundur, tetapi justru untuk konsentrasi lebih lanjut dalam pergerakan Tuhan yang ada supaya tidak berharap ada siapapun. Gitu ya. Tetapi anak-anak belajarlah jadi anak-anak yang tahu memberkati bapak-bapak dan ibu-ibu rohaninya. Nah, saya ngajar ini dengan apa artinya? Begitu nggak ada yang ngasih, ya nggak ada yang tak tagih. Wah, habis ngajar begitu ternyata bener nggak ada yang ngasih. Ya nggak boleh naik karena beberapa orang. Kalau kebenaran itu nggak breakthrough di dalam seperti itu. Tapi setelah sekian waktu mereka melihat apa yang saya ajarkan dan hidupi, wow, itu nggak perlu diminta, diingatkan, dituntut, no. Semua akan bergerak, bahkan trust-nya muncul, bro. Trust-nya muncul. Dan saya pun harus menjaga, karena tambah lama nominalnya bukan receh lagi, bro. Nominalnya sampai menakutkan. Menakutkan artinya gede banget. Berapa kali sampai saya pun nggak percaya, loh kok bisa ngumpul sekian. Apalagi saya kenal mereka, kok bisa ya mereka bisa ngumpulkan sekian. Dan disitulah saya belajar tetap bisa dipercaya. Caranya gimana? Laporan terus. Ya begitu masuk lapor, begitu dialirkan kemana lapor. Itu menjadi cara kita. Dan ketika terus dilihat, mereka mungkin dilihat mungkin cuma tahun ini, mungkin cuma sekarang Pak Pram seperti ini. Ternyata 20 tahun dan jumlahnya sampai tembus sekolah di Rote ikut serta dibangunkan. Misi di beberapa tempat dibiayai. Waduh, beberapa orang termasuk Albert yang akhirnya lihat, waduh, kok cek gampangnya ya nyari apa ngumpulin uang di komunitas ini kok gampang. Jangan lihat hari ini saya nabur dan menunjukkan itu
perlu waktu sekian lama. Hari ini, Betul. wah, Betul. trust mereka muncul. Trust mereka muncul. Bahkan ketika Betul. misi di Jawa Tengah dibikin, justru yang tanya orang-orang di luar komunitas. Pakai namanya siapa Pak Pram? Wah, itu kan orang-orang di luar komunitas yang nanya begitu. Komunitas nggak ada yang nanya, bro. Nggak ada yang nanya. Kenapa mereka trust 20 tahun bersama-sama, dan dari nominal yang receh sampai nominal yang mengerikan yang Tuhan percayakan itu terjadi. Nah, ajar ini sampai breakthrough di dalam. Ketika mereka betul-betul tidak memberi kita pun tidak pernah minta. Bila perlu kerja, bila perlu buat sesuatu yang lain, ternyata itu poin-poin penting. Kan Paulus cuman sekali bikin tenda lagi. Dia butuh dana, Tuhan belum kirim, anak-anak rohani belum ada yang tergerak, dia bikin tenda. Dia bikin tenda kembali karena memang dulu latar belakangnya tent maker, pembuat tenda. Petrus pun yang sudah ninggalkan jalannya, satu kali Yesus ditagih pajak, Tuhan bilang, ambil kembali kailmu, nangkep ikan lagi. Disuruh kembali ke pekerjaan yang lama, tapi bukan mundur, bukan untuk tinggalkan pelayanan, bukan. Justru setelah dapat untuk menyelesaikan pelayanan yang ada di depan. Nah, ketika itu kita beri contoh seperti itu, kamu ndak ngasih, aku ndak nagih. Kamu ndak tergerak, saya ndak paksa. Bila perlu saya kerja ini, melakukan ini untuk menyelesaikan misi atau menjalankan misi ini. Itu impartasi yang luar biasa. Yang membuat berikutnya nggak perlu diminta, mereka memberkati bahkan lebih dari kecukupan. Sampai Paulus pernah ngomong, ini yang kamu kumpulkan melebihi yang kamu bisa kumpulkan. Kok bisa ngumpulkan begini? Itu karena Paulus sudah ngasih impartasi dulu. Sampai kebenaran memberi itu breakthrough dari dalam keluar, bukan dari luar ke dalam. Seperti itu, bro. Itu kira-kira yang sudah saya kerjakan 20 tahun ini di pergerakan komunitas DPS. Sebelum mungkin saya akan ulas sedikit atau istilahnya mengulang sedikit, meng-highlight sedikit. Tadi tidak terikat ya selain Tuhan gitu ya. Jadi menjadi orang yang merdeka gitu. Jadi kalau mungkin sedikit meluruskan soal yang pertama tadi sebetulnya bukan guyonan kok Pram. Pernah soal membership tadinya. Itu saya pernah kok Pram, di suatu gereja saya berjemaat di situ yang sengaja bikin KKR di hari yang bertepatan dengan gereja baru buka di satu kota itu, bikin KKR kok Pram, supaya jemaatnya tidak datang ke KKR itu. Itu saya pernah ada di bawah penggembalaan seperti itu ada itu. Lalu kalau soal tadi ya di komunitas gitu ya, bukan yang berlimpah, artinya surplus gitu ya, sampai yang bingung mau disalurin kemana gitu. Tapi saya tahu dari jumlah yang ya istilahnya pas-pasan gitu ya, pas perlu pas ada gitu ya. Jadi tapi kan gini, buat saya saudara itu sangat berkesan kok Pram gitu loh, nggak ribet gitu ya. Istilahnya bukan soal karena targetnya mau kemana duluan, tapi ya sudah persembahan. Ya, istilahnya persembahan kali ini kita berikan kemana, itu kan buat saya habis langsung. Dan Kopram urutan keberapa nggak pernah malah kan istilahnya gitu. Jadi tadi kalau betul Kopram sudah jelasin tadi, ya tidak ambil gitu. Itu kan urutan keberapa coba? Ya udah filternya aja panjang. Kenapa? Orang yang butuh aja banyak, itu pasti nggak mungkin pernah nyampe di nomor urutan keberapa gitu. Ini tadi yang pertama Tadi yang pertama apa Kopram? Sorry. Uang dipakai untuk amanat, mengerjakan amanat agung. Oh ya, amanat agung. Ya, amanat agung. Banyak ini amanat agung aja kalau mau dilihat gereja Tuhan di seluruh dunia banyak yang butuh. Belum lagi diakonia, bukan hanya jemaatnya sendiri. Saya lihat terakhir-terakhir ini kan malah justru istilahnya diakonia itu umat Tuhan secara umum, tubuh Kristus secara universal gitu kan. Jadi kalau mau sampai urutan ke Kopram kan udah habis, udah mungkin ke filternya banyak ini. Jadi tapi kan enteng gitu loh, nggak gaji full timer, gitu, nggak usah ada bendahara, ya semua jelas terbuka gitu. Habis saat itu mau apanya diperkaya. Saldonya ya, ngumpul betul. Berapa ya itu yang dilepas. Iya, jadi aneh pengelolaan keuangannya menjaga supaya tetap nol. Kalau yang lain menjaga supaya tetap surplus, menjaga supaya tetap nol. Ada yang usul, Pak, jangan nol terus, mesti surplus katanya. Lain kali kalau ada yang mendadak sudah ada, saya katakan no. Itu yang suka surplus, apalagi surplusnya lebih banyak, pikirannya jadi kacau itu. Iya, itu juga ditagih terus laporannya bulan ini berapa.
Masih saldo berapa? Saya selalu per proyek, ya Kopram pikir per proyek, ya toh proyek misalnya kita kemarin kayak misalnya bulan Oktober misi pendidikan, semua yang terkumpul buat pendidikan kita salurkan, wah ngumpul sampai berapa kemarin ya, akhirnya beberapa sekolah kita berkati, ya kan. Nanti ke depan ini misalnya pastor care, ya udah. Teman-teman di ISRA bilang satu pendeta yang kena COVID akan dibiayai 500.000, tapi kali ini dibatasin 60 hamba Tuhan dulu, ya jadi disiapin 30 juta kira-kira. Ya Kopram tinggal ngomong ke komunitas, nih loh ada rencana mau bikin pastor care, tiap orang 500.000, mau kita kumpulkan bersama atau ada yang mau ngambil berapa hamba Tuhan ya silakan. Tapi begitu terkumpul ya itu yang dilepaskan sehingga selalu nol. Dan ternyata itu menurut saya ya, mungkin apa ini perlu dicontoh atau enggak, tapi ini salah satu yang sudah saya kerjakan, itu yang membuat kita enggak pernah berhenti dengan pergerakan memberi ini. Betul. Terus movement bro. Karena itu mereka juga lihat itu. Ya. Jadi tidak ada ikatan yang tidak ada ikatan yang menahan pergerakan gitu. Tadi sudah bicara soal uang gitu, kita mungkin sesi soal uang ya kita akhiri gitu ya. Tapi yang berikutnya yang saya heran juga ya, ini tidak terikat oleh tadi kalau harta gitu sudah enggak gitu kan ya. Nah sekarang soal status gitu ya. Ya kalau saya itu kan sempat saya tuh ditahbiskan. Saya tahu betul ADART gereja itu tidak ada PS, pastor. Kalau orang berbondong-bondong jadi pastor. Bahkan yang PDP, PDM nggak rela. Nah, karena kalau dipastorkan kan nggak kelihatan ini. Dia bisa naik level setara dengan pendeta penuh. Gitu. Kalau PDM, PDP rasanya masih di depan pintu, di pelataran. Gitu. Ya jadi... Nah, Kopram ini kan bukan yang itu tadi, bukan yang dari luar sampai ada yang maksa-maksain. Nah, kan ada beberapa aliran gitu. Kalau tidak aliran pastor, yang kedua aliran daddy. Ini kan Kopram juga tidak pernah. Aku ini bapakmu gitu ya. Kamu anak, kamu manggil saya ya papi, mami, daddy, enggak juga gitu. Jadi kan dari sisi, nah sekarang gini, Kopram. Buat saya sederhana gitu, enak kan orang simple gitu loh, orang yang Nah sekarang kan karena sudah siapa Kopram itu kan di depan anak enak kan, bukan pastor, di depan anak juga sudah bukan statusnya ya ayah gitu. Nah pertanyaan saya sebagai Kopram apa adanya tanpa label ya, maksudnya manusia biasa seorang ayah buat anak-anak, apa sebenarnya warisan atau nasihat yang sering atau yang utama atau ya kalau harta ya oke lah ya, tentunya ini kita nggak bicarakan itu, tapi kita bicara soal apa sebenarnya yang jadi warisan nilai-nilai ke anak-anak Kopram, apa yang jadi yang buat Kopram itu sangat ini penting nih gitu, ini prioritas banget gitu, apa Kopram? Kalau boleh tahu Kopram? Iya, jangan menyalahkan yang minta dipanggil daddy atau mami ya, itu apa mungkin tipikalnya beda-beda gitu ya, ya karena saya melihat cukup banyak juga yang akhirnya memanggil anak-anaknya, memanggil anak-anak rohaninya, memanggil dia daddy, father dan sebagainya. It's okay. Saya termasuk yang tidak memakai itu, ya, memakai itu. Bahkan beberapa oma opa yang ada di komunitas BSD, saya bilang panggil aja saya Pramono. Wong saya ini cocok jadi cucumu kok, cocok jadi anakmu kok, gitu ya. Panggil, tapi mereka tidak pernah ada yang mau. Ya, artinya fungsi saya rupanya menempatkan saya seperti itu. Makanya kalimat saya berfungsi aja, tidak usah bingung dengan sebutan. Yang paling menyakitkan disebut Bapak Ibu rohani, tapi nggak berfungsi secara rohani, kan itu menyakitkan gitu ya. Seperti adanya, tapi seperti nggak punya papa mama, yatim piatu, itu kan menyakitkan. Ya, jadi fokus. Yang menyakitkan kedua aja juga, Yang menyakitkan kedua ada Kopram. Yang menyakitkan situasi kedua ada Kopram. Jadi berfungsi Kopram, tapi kalau lagi baik Kopram, kalau anaknya lagi nakal dibuang Kopram. Itu mut-mutan berarti mut-mutan ya, lagi mudi.
Oke, sorry. Lanjut kok. Saya juga enggak pernah pakai kependetaan karena memang juga kenyataannya enggak pernah punya kependetaan, Bro. Enggak pernah ada yang mentabiskan saya jadi pendeta muda, pendeta pembantu, pendeta penuh, enggak ada. Jadi kadang-kadang kalau saya ditulis namanya ada pendetanya, saya bilang saya enggak punya loh itu. Nanti kalau diperkarakan di depan agama saya bisa masuk penjara gitu. Penipuan, nggak punya kependetaan bilang pendeta. Dulu pernah naik kapal dari Sulawesi. Tadi saya melanjutkan, saya kita tidak boleh begini. Lalu yang dipanggil Dedi, yang dipanggil pendeta itu salah gitu ya. Yang lebih baik yang seperti ini, nggak usah dipanggil Dedi, nggak usah bingung dengan no lah. Jadi yang penting semua berfungsi. Ya mari semua berfungsi. Kalau saudara punya kependetaan, saudara mungkin lebih nyaman dipanggil Bapak Rohani, Ibu Rohani, ya sudah, kerjakanlah. Ya, saya bukan berarti ya, saya bukan orang yang suka niru-niru ya. Oh, trennya dipanggil Dedi, dipanggil Bapak Rohani, enggak lah. Ya, bahkan tadi saya sempat cerita ada beberapa orang di komunitas kita yang jauh lebih tua. Ya, umurnya 80 sekian gitu ya lah. Kemarin ada yang ulang tahun 88 tahun. Manggil saya tetap Pak Pram. Iya, saya berkata sudah panggil saya Pramono aja, cocok jadi anak tante atau jadi cucunya Om, saya bilang begitu. Tetap nggak mau manggilnya Pak Pram karena mereka melihat fungsi saya. Nah, teman-teman yang dipanggil Dedi, Bapak Rohani, Pak Pendeta, apalagi memang punya kependetaan, ya sudah, ya nggak usah bingung itu. Tetapi saya pribadi memang no lah. Saya belajarnya gini, kayak Tuhan Yesus tuh tukang kayu. Dia dikenal dulu anaknya Yusuf, anaknya tukang kayu, lalu terakhir juga dia dibilang dia itu tukang kayu itu sendiri. Jadi rupanya kerjaannya Yusuf dilanjutkan. Udah, ya statusnya kenyataannya tukang kayu tapi ternyata hamba Allah. Nah, itu yang menurut saya keren. Jadi itu maksudnya aja. Lebih ke jadi nasihat apa yang diberikan sebagai yang warisan apa ke anak-anak? Nah, ada 3 hal penting yang menurut saya harus kita wariskan ke baik anak-anak kita maupun orang-orang yang kita bina. Yang pertama tentang pernikahan, rumah tangga, keluarga. Itu hal pertama yang saya pikir harus kita wariskan. Ya, sampai syarat dipakai Tuhan, bukan sekolah teologi ya kan? Syarat dipakai Tuhan kan bukan dinobatkan jadi pendeta muda, pendeta pembantu atau pendeta sepenuhnya, bukan. Kita baca syarat menjadi penatua jemaat dan diaken, itu syaratnya keluarga. Dia suami yang dihormati istrinya, atau seorang istri yang dihormati suaminya, dia ayah, dia ibu yang dihormati anak-anaknya. Jadi keluarga itu hal pertama yang mesti diwariskan. Bagaimana kita menikah dan membangun pernikahan kita sampai akhir menjemputnya. Ya, setia dan ternyata surga hadir di sana jadi teladan. Itu pernikahan, rumah tangga, keluarga, itu warisan pertama yang harus dibagikan. Yang kedua yang perlu dibagikan adalah soal duit, bro, soal keuangan, finansial. Baik bagaimana kita mencari uang dan sekaligus bagaimana kita memakai uang, itu perlu diwariskan. Ya, ini dua hal kedua yang harus kita wariskan. Ya, bagaimana kita mendapat uang dan bagaimana kita memakai uang itu. Anak-anak perlu melihatnya, bahkan anak-anak rohani perlu melihatnya. Ya, teman-teman yang Tuhan kirim di komunitas BSD itu rata-rata mereka punya kalimat kenapa akhirnya cocok dan mau saya mentor lebih lanjut. 2 hal ini yang mereka lihat. Soal keluarga, soal uang, dan soal keuangan. Baru yang ketiga itu kalau bahasa rohaninya soal pelayanan. Tetapi saya suka menyebutnya soal ego kita. Ya, ego kita yang harus dihabisin dan kebenaran Kristus yang harus dinomolin, dimunculkan. Itu harus jadi warisan juga. Karena memang esensi kekristenan kan aku berkurang-kurang dan Yesus bertambah-tambah. Ya, aku bukan aku lagi, tetapi Kristus yang hidup dalamku. Nah, itu adalah bicara tentang ego yang dihabisin, bro. Nah,
Tiga hal ini menurut saya adalah mata pelajaran pokok dari para orang tua dan para pemimpin yang harus mewariskan ke anak-anak dan anak-anak rohaninya. Soal pernikahan, soal rumah tangga dan keluarga mereka, soal keuangan, bagaimana mereka mendapat uang dan bagaimana mereka memakai uangnya. Ya, disitulah ketika anak-anak rohani saya tahu saya terbang naik SQ, mereka tahu pasti ceritanya, kok bisa beli tiket SQ, gitu contohnya. Mereka melihat, tapi satu kali mereka juga lihat saya naik angkot, mereka lihat saya mungkin naik bisnya BSD pelayanan ke Jakarta. Loh Pak, kok naik ini? Mobil dipakai anak, contohnya gitu. Ya, yang pakai saya naik bis saja. Loh, kemarin liburan naik SQ, sekarang pelayanan di Sudirman kok naik bis. Artinya itu tadi simple. Ya mereka melihat kemarin itu ada yang ngasih tiket. Kalau yang ini bayar sendiri ya, misalnya gitu. Jadi pas dibayarin orang mungkin ya dapatnya bagus. Tapi satu kali nggak ada yang bayari, ya bayar sendiri ya berpada dengan apa yang ada. Gitu ya, yang ada cuma bisa naik itu ya naik itu, ya. Nah itu cara dapat uang, cara make uang dilihat terus. Waduh, Pak Pram diundang di Australia atau diundang di Taiwan, kok bawa keluarga apa semua dibayarin yang undang kok? Oh enggak, yang dibayarin tiketnya cuma saya, yang lain bayar sendiri. Nah itu soal keuangan dan soal pelayanan. Yang saya maksud pelayanan di ritual kita, tapi mereka melihat Kristus semakin nyata dalam kita. Karena esensi kekristenan, aku berkurang-kurang, Yesus bertambah-tambah. Aku bukan aku lagi, tapi Kristus yang hidup dalamku. Tiga hal ini saya pikir yang harus diwariskan. Ini tinggal satu lagi aja Kopram yang yang mungkin kita bahas gitu ya. Karena tadi sudah membicarakannya cukup banyak. Ini kalau istilahnya burger gitu udah double ini, kenyang daging semua ini. Ini saya Mac betul ya, lapisannya banyak sudah ya tadi bicaranya, juga salah satunya kepemimpinan. Nah mungkin satu lagi tentang kepemimpinan sih, karena tadi kan soal emas itu kan saya ngambil M-nya itu sebetulnya soal leadership gitu ya. Ya, pelayanan, melayani. Nah gini sih, satu lagi mungkin yang saya lihat dari Kopram adalah, dan beberapa kali entah ya kebetulan gitu ya, istilahnya divine encounter-nya Tuhan gitu ya. Beberapa kali terakhir ini atau beberapa kali Kopram pas khotbah di Solo gitu ya, di gereja lain, atau saya kebetulan dengar selalu punya benang merah soal merilis pemimpin, soal regenerasi, soal membangkitkan pemimpin. Itu jadi ya pesan-pesan yang terakhir yang saya dengar gitu ya, beberapa waktu belakangan ini nih, kok kebetulan ketemu dengerin khotbah selalu pesannya soal itu gitu. Jadi dan saya lihat juga menghidupi gitu. Nah jadi yang ini ternyata nggak mudah kan buat beberapa hamba Tuhan, buat tadi di gereja gitu ya, soal itu merilis pemimpin baru, soal regenerasi gitu. Nah soal kepemimpinan dan kehambaan ini ada nggak Kopram yang bisa dibagiin gitu? Apa saja sampai punya keyakinan seperti itu gitu ya? Rasanya lengkap gitu loh ya. Dari harta nggak terikat, dari tadi panggilan juga tahta, status juga ya. Jadi maksud saya tadi loh enak, simple, merdeka, bebas gitu kan ya. Tadi kalau betul loh, kalau ya tadi soal panggilan daddy segala itu memang terserah ya, kalau dibilang hak ya haknya mereka semua gitu. Tapi kan malah membebani coba. Tadi itu secara manusia kan kita juga daging bukan malaikat gitu kan. Ya memang sih enaknya sih nggak usah hubungan sama dia lagi. Tapi kalau sudah komitmen anak ya namanya anak gitu kan. Ya mau nakal ya maunya tetap anak kan, harusnya gitu kan. Nah ini secara tadi sudah selesai dibahas gitu ya. Secara itu tadi oke, status juga ya nggak terikat gitu. Terserah mau manggil Pramono juga boleh, mau manggil tadi kan gitu kan ya. Nah, lalu ini yang soal kemudian ini rasanya kan saya pernah dilabrak terus terang Kopram. Gitu, seorang hamba Tuhan. Saya pelayanan di sekolah Kopram. Lalu ada hamba Tuhan datengin saya bilang, "Kok enak kamu pelayanan di sekolah?
Padahal anaknya jemaatnya di sekolah, akhirnya konseling kan ya enggak, buat saya kan ya gimana interaksi kok gitu. Istilahnya selesai khotbah didatengin konseling kan ya gimana kan gitu. Terus lalu kemudian hamba Tuhan bilang, loh ini anak kan tak gede dari sekolah minggu gitu. Kamu kok enak aja loh di belakang kan gitu lah. Pemikiran itu tadi mungkin sudah disinggung Kopram kan, membership tadi itu kan ya. Rasanya udah digedein, udah ini aku rasanya berhak dong ngambil sesuatu dari dia. Selama ini aku nabur kok sama dia gitu. Nah ini kan Kopram enggak gitu merilis. Nah ada nggak Kopram yang kenapa kok punya keyakinan itu, atau mungkin dari firman Tuhan apa yang jadi jadi acuan gitu. Waktu di kenaikan Tuhan Yesus ke sorga Mei tahun yang lalu, saya sharingkan tentang regenerasi. Kalau nggak salah itu kan di Solo, jadi kalau kita memperingati Tuhan Yesus naik ke sorga, duduk di sebelah kanan. Kalau nggak salah itu yang di Solo ya kelihatannya, bukan? Kenapa? Itu kalau nggak salah waktu sharing di Solo juga ya, bukan? Ya, ada satu rekan di kota Solo, Bapak Pendeta Petrus Quick ya, yang akhirnya upload itu di channel YouTube-nya. Ya, karena dia juga berarti berkat, mungkin berarti bukan yang itu kok, yang di Kepunton kalau nggak salah. Saya dengarnya di Kepunton. Oh, di Kepunton aku khotbah apa ya? Regenerasi Kisah Rasul 5. Oh iya, tentang Gamaliel. Iya. Sama. Itu juga yang saya rekamkan untuk Pak Petrus Kue di channel YouTube-nya. Ya, karena waktu itu Pak Petrus Kue bilang, Kopram punya sharing khusus nggak soal kenaikan Tuhan Yesus. Aku bilang, aku lagi membara tentang regenerasi. Jadi, ada ayat yang mengatakan bahwa keberhasilan yang sesungguhnya itu justru ada di zaman atau diri kita, tetapi di anak-anak kita. Ya, itu adalah sukses yang sejati. Ya, dulu saya dengar itu dari Pak John Maxwell. Pernah datang di Jakarta, lalu dia bicara tentang sukses, belum pernah menjadi sukses sejati sampai terjadinya suksesi. Iya, ternyata dia ambil dari Yohanes 14 ayat 12 itu kalimatnya Tuhan Yesus sendiri. Kamu akan melakukan apa yang aku lakukan, bahkan yang lebih besar daripada itu. Nah, waktu kenaikan Tuhan Yesus, saya malah ketemu Gamaliel yang ngomong itu di Kisah Para Rasul Fatsal yang kelima, ayat 34 dan selanjutnya. Mungkin saya juga khotbahkan di gereja Kepunton waktu saya datang di Kepunton yang lalu ya. Jadi saya waktu itu tertarik gara-gara Gamaliel bilang begini, ini rasul-rasul suruh keluar dulu, aku mau ngomong sesuatu dengan kalian. Gamaliel itu ternyata orang yang disegani itu kan guru besarnya Saulus yang akhirnya menjadi Paulus juga. Ya, Gamaliel bilang begini, kamu ingat nggak sebelum ini, katanya, sebelum rasul-rasul dan cerita Yesus ini, ada orang namanya Teudas dengan 400 pasukan. Tapi begitu Teudas mati, 400 pasukannya, anak buahnya, nggak tahu sekarang kemana, pada bubar semua, katanya gitu. Lalu setelah Teudas ada lagi namanya Yudas, bikin kudeta dan pemberontakan. Tetapi setelah Yudasnya mati, anak buahnya juga pada amburadul semua, sekarang tidak jelas di mana mereka. Nah, Gamaliel waktu itu punya pemikiran, kalau yang kamu sedang adili sekarang kualitasnya sama dengan Teudas dan Yudas, udah biarin aja, bubar sendiri nanti mereka. Kira-kira itu yang Gamaliel mau katakan. Tetapi kalau ini berbeda, kamu tidak akan bisa hentikan. Bahkan mungkin malah ternyata kamu salah dengan Tuhan, karena ini Tuhan sendiri yang gerak. Nah, dari kalimat itu saya itu ngambil kesimpulan, wah, hebatnya Tuhan Yesus kita itu bukan 3,5 tahun mujizatnya dahsyat-dahsyat. Setiap kali ada acara yang datang ngumpul berbondong-bondong, banyaknya ribuan orang atau puluhan ribu. Bukan. Justru hebatnya Tuhan Yesus itu justru setelah dia tidak ada, setelah dia pulang dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa di sorga, orang-orang yang kemarin dia muridkan nggak kalah gebrakannya dengan Tuhan Yesus. Bahkan ada Petrus yang catatannya keren. Satu kali dikatakan Petrus tuh kalau jalan bayangannya nyembuhkan orang. Saya buka Matius sampai Yohanes, nggak pernah ada catatan bayangan Tuhan Yesus nyembuhkan orang. Ada yang jama jubahnya dari meleleh darah sembuh, ada yang dikasih liurnya, air liurnya, butanya celik gitu ya. Tetapi nggak ada yang cerita, bayangannya nyembuhkan, nggak ada. Waduh, itu kalau saya jadi Tuhan Yesus di sebelah kanan Allah Bapa, saya protes.
kenapa gua kemarin nggak ngalamin yang begitu? Lebih praktis ya, lebih gampang, lebih sakti. lebih gampang, lebih praktis. Tapi, nah disitulah saya tahu bahwa Tuhan Yesus hari itu gembira. Lihat Petrus sekali khotbah 3.000 orang bertobatkan, dibaptis. Nggak lama kemudian 5.000 orang dibaptis. Wah, itu kapasitasnya Yesus. Bahkan Petrus juga bersama Yohanes bikin orang lumpuh, didoain bisa berjalan di gerbang elok bait suci. Bahkan Petrus ini punya pengalaman bangkitkan Tabita atau Dorcas. Kan itu catatan-catatan yang dulu dibuat Yesus. Nah, yang Yesus nggak buat, itu tadi bayangannya Petrus nyembuhkan orang. Itu Yesus belum ngalami. Dan sapu tangan Paulus, sapu tangan. Nah, disitulah Yesus berkata, ini loh suksesku sejati. Setelah aku nggak ada orang-orang lain yang nggak kalah dengan saya kemarin, bahkan lebih dari saya kemarin. Lah, setelah aku dapat pengertian itu, saya coba hubungkan dengan Wahyu 12, ayat 1 dan seterusnya sampai 7, tentang ada wanita yang dilihat Yohanes. Wanita ini berselubungkan matahari, berdiri di atas bulan, dan di atas kepalanya ada 12 bintang. Dan kita tahu ini cerita tentang mempelai Kristus di akhir zaman. Gereja Tuhan di akhir zaman. Itu Wahyu 12 bukan Maria yang melahirkan Yesus, bukan. Itu gereja Kristus di akhir zaman, mempelai Kristus di akhir zaman. Di mana matahari, bulan, dan bintang itu melambangkan pekerjaan Allah Bapa, pekerjaan Allah Anak, dan pekerjaan Allah Roh Kudus nyata bekerja dalam hidupnya. Nah, kalau gereja kembali menampilkan Bapa, Anak, Roh Kudus di dalamnya, ada dua hal yang terjadi yang dicatat Wahyu 12. Yang pertama adalah wanita itu pasti tidak kelihatan, pasti pudar. Dia berselubungkan matahari, berdiri di atas bulan, di atas kepalanya ada 12 bintang. Wah, itu pasti wanitanya jadi blur, jadi kabur, jadi tidak kelihatan. Makanya gereja yang dilawat Bapa, Anak, Roh Kudus selalu ditandai gini. Di gereja itu semua manusianya harus makin kabur dan Kristusnya yang makin kelihatan. Kembali lagi, dia harus makin bertambah-tambah, aku harus makin berkurang-kurang. Itu menjadi tanda orang dilawat Bapa, Anak, Roh Kudus. Jadi kalau di gereja, di pergerakan, si oknum tertentu itu yang lebih dominan, itu belum lawatan Tuhan. Ya, itu baru mungkin euforia lawatan. Tetapi lawatan yang sejati selalu ditandai Kristusnya yang kelihatan, bukan orang itu. Nah, saya satu kali membaca Yeskel 37 atau 47 itu ya, soal bait air dari bait Allah mengalir keluar itu. Yeskel 37 kalau tidak salah. Ya, ada air keluar dari bait Allah, ya. Di Seribu Hasta pertama setinggi tumit, di Seribu Hasta kedua setinggi lutut, di Seribu Hasta ketiga setinggi pinggang, di Seribu Hasta yang keempat. Saya kembali. Saya 30. Begitu aliran air itu melawat Yeskel, yang terjadi kan Yeskelnya makin berkurang-kurang tuh, Bro. Dari setinggi tumit kelihatan jelas, airnya meninggi di lutut, Yeskelnya turun, berarti kepala sampai lutut tok, ya. Airnya di pinggang, Yeskelnya cuma kelihatan dari kepala sampai di pusar ke bawah udah air. Bahkan ketika air itu melawat lebih lanjut, Yeskelnya makin tenggelam. Makanya saya pengertian ini yang membuat saya belajar dari Wahyu 12. Kalau kita atau komunitas kita atau gereja kita, pergerakan kita betul-betul dilawat Bapa, Anak, Roh Kudus, itu akhirnya Kristuslah yang lebih dominan di sana. Orang lihat ini pasti Kristus ini. Ya, saya pun menyadari itu. Sekolah Alkitab nggak pernah, kependetaan nggak punya, gereja nggak jelas gitu. Semuanya, tapi kok ya diundang, kok ada orang mau denger sharing saya. Saya makin melihat bahwa wah, Kristus nyata. Nah, itu yang harus saya sadari, supaya saya makin dihabisin dan Kristus makin dinyatakan keluar. Akhirnya semua, kok bisa ya, Pak, komunitas kayak begitu kok bisa ikut serta bangun roti bersama banyak hamba Tuhan dan rekan-rekan yang lain. Kok bisa dan kirim utusan misi kemana-mana. Itu modelnya ya, mungkin yang sudah tahu,
Kok bisa? Saya cuma akhirnya, siapa kalau begitu yang kelihatan? Kristus. Nah, itu tanda keren. Setiap kali orang melihat yang kita buat, yang kita capai, mereka melihat Kristus. Itu tanda memang lawatan Tuhan. Karena tidak ada yang diandalkan di sana. Nggak ada yang dijagokan di sana. Nggak ada. Lu kok bisa? Kristuslah yang kelihatan. Nah, itu tuh penting. Kan Tuhan Yesus sendiri mau pakai. Aku suka pakai yang bodoh buat dunia. Aku suka pakai yang supaya kalau kamu melakukan, kamu sadar bahwa yang harus dimuliakan aku, bukan kamu yang harus bermegah. Nah, itu tanda kalau Roh Kudus melawat. Tapi yang kedua, Wahyu 12 tadi, gereja atau mempelai Kristus yang dilawat Bapa, Anak, Roh Kudus harus melahirkan anak, bro. Baca nanti Wahyu 12. Wanita itu sedang sakit bersalin mau melahirkan. Dan rupanya si iblis ingin makan anaknya. Tapi akhirnya anaknya lahir, dia dibawa ke takhta Allah, dan wanita itu dibawa bersembunyi selama 42 bulan lamanya. Lihat. Gereja yang dilawat Roh Kudus harus melahirkan generasi. Putus-putus lagi. Iya. Iya, putus-putus lagi kok, Bram. Nah. Sorry. Ya, maaf teman-teman. Ya, sinyalnya kurang mendukung malam hari. Ya. Iya, betul Pak. Mungkin ya situasinya. Iya, nggak apa-apa. Memang Pak, Bapak Ibu, saya ini tadi seperti yang saya sampaikan, Kamis ini mungkin karena membongkar paradigma gereja dan kekristenan ya, dari 11 kali event ya bersama itu selalu ada aja gitu ya, baru bener 2 kali saja yang lancar gitu ya. Jadi sudah saya invite nih Kopram. Iya. Saya pernah waktu awalnya itu bisa suaranya putus-putus, sudah dibenerin suaranya, pertemuan berikutnya gantian yang blur. Lalu pertemuan selanjutnya lagi pakai Zoom, ya itu nggak bisa masuk Facebook live-nya, tapi sebelumnya bisa gitu ya. Lalu yang ada lagi juga yang minggu lalu gitu ya. Ini sama-sama hari ini tidak pakai headset tapi minggu lalu double gitu. Ya, kepada apa Kopram? Iya. Ini bicara soal hal yang penting, kan gereja juga sudah akhir zaman, harusnya melahirkan pemimpin, jadi ya gangguan. Oke, lanjut Kopram. Aduh kok putus-putus ya. Yang seperti ini, waduh. Iya. Begitu gereja itu mataharinya bersinar, bulan darahnya berdampak, dan 12 bintangnya itu pekerjaan Bapa, Anak, Roh Kudus nyata di gereja itu tadi. Wanitanya, gerejanya harus makin blur, makin kabur. Iya. Generasi yang dilahirkan, generasi kualitas raja. Ya, seperti Kristus. Hebatnya Yesus itu justru setelah dia nggak ada, setelah dia kembali duduk di sebelah kanan Allah Bapa, ternyata muncul murid-murid yang taat dengan Yesus, bahkan pencapaiannya luar biasa. Ya, saya pikir itu, bro. Halo,
Saya pikir itu. Iya. Putus-putus ya, Kopram. Sama blur gambarnya. Nggak apa. Ya, setidaknya ada dua hal. Yang pertama, Yesus makin bertambah, Yesus makin makin jelas gitu ya. Ya, kita bukan hanya sampai kepada, kalau foto nggak boleh hanya sampai bokeh gitu, tapi betul-betul sampai hilang gitu ya. Kalau foto kan masih ada bokeh, ini nggak boleh ya bokeh, ini tetap harus hilang gitu. Ya, jadi betul-betul sampai habis gitu. Nah, mungkin penghujung gini ya, saya paling membekas adalah mimpi dari Miles Monroe gitu ya. Jadi jangan sampai ya apa yang dimimpikan Miles Monroe itu terjadi. Waktu itu Miles Monroe sebelum beliau meninggal, kalau nggak salah itu khotbah terakhirnya adalah dia mimpi banyak pemimpin yang seperti pelari estafet, bawa tongkat estafet itu di peti mati. Jadi pelari estafet berikutnya sampai ngambil itu ketika sang pemimpin ini sudah jadi jenazah di peti mati, mengambil tongkat estafet itu. Nah, jadi mungkin yang saya tambahkan adalah kapan sih sebenarnya kita menyiapkan pemimpin? Saya setuju sebuah teori yang mengatakan siapkan pemimpin begitu kita mulai jadi pemimpin gitu. Ketika kita mendapatkan kepercayaan, di situ saat yang tepat kita menyiapkan pemimpin. Karena kita tidak pernah tahu kapan itu berakhir dan itu bukan proses instan. Gitu ya, itu bukan proses instan. Dan jadi waktu yang baik dan cara yang terbaik untuk menyiapkan pemimpin adalah dengan memberinya kesempatan. Itu mau teori yang sebagus apapun, kalau tidak pernah diberi kesempatan, dan saya diberkati oleh almarhum Rick Seward dari Singapura, itu saya dapat warisan yang luar biasa, semeja waktu ikut conference, dan yang saya kaget itu ada 14 fungsi kepemimpinan. Jadi kadang-kala kalau pemimpin bingung, pensiun. Ini ada 14 level setelah pensiun. Itu yang buat saya luar biasa sekali. Gitu, keberfungsiannya bukan jabatan ya. Berfungsinya itu dia bisa breakdown gitu ya, bisa rincikan gitu fungsi-fungsi yang kita jadi, dan bahkan di gereja itu ketika ini sudah 3 generasi, itu setiap kali dilimpahkan, setiap kali merilis pemimpin baru, maka pemimpin lamanya ini atau pemimpin seniornya ini harus di luar negeri 1 tahun, gitu, supaya tidak membayang-bayangi penerusnya, supaya betul-betul lepas begitu. Itu yang buat saya keren banget gitu ya. Dan beberapa gereja di Jakarta, setahu saya juga sudah sempat bikin gitu beberapa shock terapi begitu ya. Apakah seberapa besar ketergantungan dengan pemimpin gitu? Pemimpinnya cuti 3 bulan gitu, silakan ambil keputusan sendiri begitu ya. Jadi beberapa gereja ada banyak cara. Saya dengar gereja-gereja besar sudah mulai bikin gitu, tiba-tiba besok tidak ada ibadah gitu ya, waktu masih sebelum pandemi. Jadi saya pikir hal yang baik gitu ya, dengan berbagai macam cara itu paling tidak niatannya sudah ke arah yang baik untuk regenerasi. Terima kasih Kopram buat malam ini gitu, yang sebenarnya pengen gali lebih panjang ya. Nah, kalau daging steak itu sudah kayak wagyu impor ini sudah gitu. Ini sudah bukan steak yang pakai tepung gitu ya. Ini steak yang asli nggak pakai tepung gitu. Sudah nggak pakai palsu-palsunya. Tadi yang saya bilang di gereja itu kan keluarga, kita bilang keluarga ya tapi nggak kenal gitu ya. Bilang damai ya salaman doang gitu. Kenal aja kagak gitu kan. Ya tadi saya bilang worship leader gitu, angkat tangan gitu ya. Kita sebetulnya bukan karena ayat yang buat kita angkat tangan atau kagum sama Tuhan, karena disuruh WL gitu. Jadi banyak kepalsuan firman pun dipakai tergantung kepentingan pendeta gitu ya. Ada satu gereja yang kalau Januari pasti bicara visi gitu. Bulan Februari bicara perpuluhan dan benih sulung dan segala macam. Maret bicaranya soal misi gitu. Jadi sudah ada itu kepentingan-kepentingan yang dari tahun ke tahun itu dijadwal seperti itu gitu. Jadi makasih Kopram buat ini. Kalau mau sih mungkin ya Oke, masih ada responnya. Singkat aja Kopram. Buat anak muda dan buat keluarga pesannya apa Kopram? Singkat aja Kopram.
untuk anak-anak muda, bersyukur kalau ketemu bapak, ibu, atau bapak, ibu rohani yang bisa jadi teladan. Tapi kalau kalian nggak dapat itu, jangan sampai kalian tidak menjadi teladan buat generasi berikutnya. Ya, karena ada kalimat, kalau saya nggak diteladani, ya saya nggak bisa jadi teladan. Saya nggak dibapai, saya juga nggak bisa membapai. Wah, itu danger. Ya, itu menjadi siklus setan yang tidak ada berhentinya. Ya, makanya anak-anak muda bersyukur kalau ketemu bapak ibu atau bapak ibu rohani, bapak ibu jasmani atau bapak ibu rohani yang bertanggung jawab dan bisa jadi teladan. Tapi kalau toh enggak, minta anugerah dari sorga, kitalah yang bakal jadi teladan. Dan pesan yang kedua, lahirkan generasi-generasi yang keren, bahkan yang lebih keren dari kita ke depan. Ya, itu harus terjadi terus-menerus dalam kehidupan, baik di rumah tangga maupun di pelayanan kita. Tadi soal pemimpin yang memegang tongkat estafetnya sampai mati. Perkiraan saya bukan jangan-jangan sampai mati dia merasa belum menyelesaikan PR-nya itu. Karena sampai mati, di peti mati, tongkat estafetnya masih dipegang. Karena dia merasa aku belum selesai PR-ku, masih banyak yang belum saya selesaikan. Yang keren itu kayak Tuhan Yesus, belum mati, sudah finish. It is finished. Itu kan diucapkan sebelum mati, ya kan? Bahkan jauh-jauh hari dia udah ngomong sama murid-muridnya, kamulah terang dunia, kamulah garam dunia. Jadi udah dari awal nyiapin mereka untuk menjadi penerus, gitu. Yang kedua kan Paulus juga begitu, aku telah mencapai garis akhir, aku telah menyelesaikan, belum mati tapi sudah selesai, dan akhirnya dia munculkan banyak pemimpin-pemimpin yang lainnya. Itu tugas kita. Cocok seperti sharingnya Albert tadi, ya, dari awal Tuhan mempercayakan anak, sudah siapkan dia jadi orang-orang hebat ke depan. Oke, itu aja, Bet. God bless you. Thank you. Ya, Kopram, thank you banget. Jadi soal ini, saya dulu sempat celetuk ya. Yesus saja panggilannya anak gitu ya. Sampai hati, sampai ini anak Allah gitu loh. Kalau kita jangan sampai melebihi Yesus gitu ya. Jadi kalau kita panggilannya PST itu pastor itu saya kok masih, kalau di apa namanya di Filipina itu pastornya itu singkatannya PTR gitu. PTR-nya itu adalah Pater, Bapak Romo gitu. Itu lebih, buat saya lebih oke gitu. Kita dipanggil untuk jadi orang tua, jadi ayah yang melahirkan anak-anak gitu. Jadi PTR bukan PST gitu. Nah, ya, jadi kalau yang untuk regenerasi ya saya setuju gitu. Kita berpikir terbalik ya, kalau di dunia kerja namanya investor. Investor itu orang yang punya uang yang pengen invest kepada orang yang kerja. Sama di dalam dunia bisnis, ya, kita pikir kita usaha dulu, kita bisa usaha kalau kita punya modal. Nah, kadang-kala berpikirnya juga sama, aku mau jadi anak dulu baru bisa membapai. Padahal belum tentu gitu. Karena yang investor itu justru orang yang kerja dulu baru dia mau invest. Nah, kadang-kala saya lihat juga itu terjadi ketika kita membapai, ya, ketika kita menjalankan jadi bapak itu, Tuhan akan Tuhan akan kirim kok gitu. Tuhan tahu, oh ini batasanmu, kamu nggak akan bisa efektif sendirian gitu. Kamu akan bisa efektif kalau kamu ada teman. Sama seperti saya mempercayai Adam itu kerja dulu baru dikasih Hawa. Jadi saya meyakini kita ini kerja dulu baru dikasih penolong. Tuhan tahu kamu batasmu sudah nggak bisa sendirian. Supaya kamu efektif, lebih berdampak, maka dikasih teman seperjalanan. Dikasih, ya, makanya kemudian salah satunya ya dikasih mentor, dikasih guru, dikasih ini. Saya percaya kita nggak perlu nunggu, tapi kita bisa menjadi bapak bagi generasi kita. Makasih Kopram buat sharing malam hari ini. Terima kasih banget. Untuk Brother Albert, jangan terlalu risau dengan istilah dipanggil pastor atau pendeta atau apa. Udah, jalan saja. Oh iya. Kerikil dilewati. Ya, kita itu batu besar yang bikin kita ketabrak. Ya, Kopram. Ya, Bro. Ya, makasih banyak Kopram. Ya, terima kasih. Ya, makasih Kopram. Oke. Thank you buat semua yang join malam ini. God bless you. Terima kasih. Oh ya, jadi ada channelnya Kopram ya. YouTube-nya apa Kopram? Pramono Limanto. Iya, jadi from identity. From identity to
Jadi Kopram ini usia 50 tahun tahun ini, nanti di pertengahan tahun, dan ini ada tayangan-tayangan kesaksian hidup dan nilai-nilai yang dibagikan sebagai legacy warisan buat kita semua. Selamat menikmati di YouTube-nya Kopram Mom. Makasih Kopram, Tuhan memberkati. Sama-sama Ben. Ya.